Ketika lagi lewat Tanjung Priuk, di sana banyak banget truk-truk besar. Dan karena truknya sangat besar berarti mereka memuat barang yang sangat banyak. Namun bukan itu perhatian utamanya. Jadi ketika melihat truk-truk besar, kita sering memperhatikan kalau mereka memiliki banyak ban yang digunakan dalam sebuah truk. Bahkan terkadang di kepalanya aja bisa memiliki 6-8 ban. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa truk jenis ini atau semi-truk harus menggunakan banyak ban? Apa alasannya? Sebenarnya banyak faktornya yang membuat truk semi harus menggunakan ban yang banyak, mulai dari distribusi berat, regulasi, stabilitas, infrastruktur jalan, dan lainnya. Kita akan membahas faktor yang pertamanya dulu, yaitu distribusi berat. Yang kita tahu dan lihat, pastinya berat muatan dalam truk itu sendiri bisa sangat besar jika sedang mengangkut barang dalam jumlah besar. Jika sudah demikian, berarti truk harus memiliki distribusi berat yang ideal. Dan untuk mendistribusikan berat ini secara ideal yaitu dengan cara menyebarkan beratnya melalui kebanyak ban. Selain itu, hal ini juga akan membantu mencegah keausan berlebihan pada jalan, mengurangi kerusakan jalan, dan meningkatkan keselamatan jalan. Dengan demikian, dengan menambahkan 1 set atau 2 set ban, truk dapat mendistribusikan tekanannya ke beberapa ban, bukan hanya 2. Selain itu, dengan menggunakan banyak ban juga dianjurkan dari regulasi yang ada tentang seberapa banyak beban yang dapat ditanggung oleh satu ban. Jadi, di berbagai wilayah dan negara memiliki regulasi yang mengatur berat maksimum yang dapat ditanggung oleh satu ban atau keseluruhan ban. Yang berarti semakin banyak poros atau ban yang digunakan, maka truk tersebut akan semakin banyak membawa muatan. Yang berarti juga pengusaha yang menggunakan truk ini akan semakin banyak barang yang bisa diangkut, dan semakin banyak uang yang bisa dihasilkan dalam satu perjalanan. Sebagai contoh, satu poros roda tunggal tidak dapat melebihi berat 9 ton, sedangkan poros roda tandem diizinkan membawa 15 ton di Amerika. Inilah alasan mengapa kebanyakan truk semi menggunakan konfigurasi tandem, karena memungkinkan berat yang lebih tinggi dan dengan demikian lebih banyak muatan. Kemudian selain itu, dengan semakin banyak poros roda maka stabilitas dan penanganan truk akan lebih baik. Jadi, truk semi dengan beberapa poros cenderung lebih stabil dan lebih mudah dikendalikan. Kenapa bisa? Tentu aja karena poros tambahan dapat memberikan lebih banyak titik kontak dengan jalan, meningkatkan stabilitas saat menghadapi tikungan, belokan, dan tanjakan. Dan stabilitas ini dapat mengurangi kemungkinan terguling dan jackknifing. Ini adalah situasi berbahaya baik untuk pengemudi truk maupun pengguna jalan lainnya. Jadinya dengan banyak poros roda ini, ketika truk semi berbelok tajam di jalur keluar jalan tol, beberapa poros akan memberikan traksi dan stabilitas yang lebih baik. Lalu selain pengendalian, tentu saja pengereman juga sangat berpengaruh di sini. Dengan muatan yang sangat banyak, tentu aja membuat pengereman menjadi tantangan yang signifikan. Dengan hal tersebut, dengan menggunakan beberapa poros, hal ini tentu aja membuat truk memungkinkan memiliki lebih banyak rem yang dapat didistribusikan di seluruh bagian truk. Dan hal ini tentu aja dapat meningkatkan performa pengereman dan mengurangi jarak yang diperlukan untuk berhenti total. Ini adalah sesuatu yang penting untuk memastikan keselamatan pengemudi, muatan, dan pengguna jalan lainnya. Ini cukup berbeda dengan truk yang memiliki poros roda yang sedikit, yang mana truk semi dengan hanya satu poros roda di belakang hanya memiliki daya pengereman yang terbatas. Biasanya, saat pengemudi mengerem, ada resiko roda belakang terkunci yang menyebabkan tergelincir. Sebaliknya, truk semi dengan beberapa poros memiliki lebih banyak rem yang aktif, mengurangi kemungkinan tergelincir dan meningkatkan kontrol. Dan pengereman yang efektif bukan hanya tentang berhenti dengan cepat, tetapi juga tentang menjaga stabilitas dan kontrol selama pengereman. Dengan demikian, dengan menggunakan beberapa poros, hal ini akan berkontribusi pada stabilitas yang lebih baik saat pengereman karena gaya pengereman lebih merata di seluruh truk. Selain itu, dengan berat truk semi yang tersebar di beberapa poros, tentu aja hal ini menghasilkan tekanan yang ke aspal menjadi lebih rendah. Dengan tekanan yang lebih rendah, ini sangat penting untuk mencegah kerusakan pada permukaan jalan, terutama pada jalanan yang tidak dirancang untuk menangani beban berat. Dan hal ini sangat penting untuk mengatasi situasi seperti melintasi jembatan, di mana distribusi berat dapat membantu mencegah kerusakan struktural. Kemudian alasan terakhir tentu aja kawetan ban. Jadi, berat yang ditanggung oleh ban truk semi secara langsung dapat menyebabkan kausan ban yang sangat cepat. Yang berarti dengan mendistribusikan berat ini ke lebih banyak poros tentu aja dapat membantu memperpanjang umur ban, yang mengarah pada perawatan ban yang lebih baik dan penghematan biaya bagi perusahaan truk. Bayangkan, sebuah truk semi mengangkut muatan barang dengan berat yang terkonsentrasi hanya pada beberapa ban. Ban tersebut akan mengalami kausan lebih cepat. Namun, truk dengan beberapa poros akan menyebarkan beban lebih efektif, membantu semua ban aus secara merata. Jadi ya, udah jelas banyak alasan yang terlibat.
Tapi, meskipun truk dengan poros roda yang banyak memiliki berbagai keunggulan seperti stabilitas, efisiensi distribusi berat, dan pengereman yang lebih baik, namun konfigurasi ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Misalnya biaya operasional yang menjadi lebih tinggi. Dan hal ini meliputi harga pembelian mobil yang lebih mahal. Sudah jelas, truk yang memiliki lebih banyak poros cenderung memiliki harga yang lebih tinggi karena desainnya lebih kompleks. Selain itu, biaya perawatannya tentu aja juga lebih besar. Dan hal ini tentu aja bisa terjadi karena semakin banyak ban dan komponen suspensi yang digunakan, tentu aja akan semakin besar biaya perawatan rutin, seperti pergantian ban, pengecekan poros, dan servis sistem pengereman. Dan yang pasti, konsumsi bahan bakarnya juga jadi lebih tinggi. Dengan banyaknya poros dan ban, truk akan memiliki bobot kendaraan atau curb weight yang lebih besar, sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga untuk bergerak yang berujung pada konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Kemudian untuk di Indonesia sendiri nih, truk jenis ini juga akan sulit untuk bermanuver di area sempit. Karena mau bagaimanapun, truk ini membutuhkan ruang yang lebih besar untuk berbelok, apalagi kalau di tikungan tajam. Semuanya terasa semakin sulit, dan hal ini bisa terjadi karena poros tambahan dapat menyebabkan gesekan lebih besar antara ban belakang dan permukaan jalan, terutama saat melakukan manuver di tikungan tajam yang berpotensi merusak ban atau aspal. Terlebih lagi jika kita memikirkan berat kosong truk ini ketika tanpa muatan, yang mana beratnya sudah sangat tinggi. Kemudian selain itu, truk dengan banyak poros juga memiliki berat kosong atau tanpa muatan yang lebih besar jika dibandingkan truk dengan konfigurasi poros yang lebih sedikit. Dan hal ini juga mengurangi efisiensi ketika truk berjalan tanpa muatan karena konsumsi bahan bakar tetap tinggi meskipun tidak membawa barang. Dan yang pasti, truk jenis ini lemot atau lelet. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentu aja hal ini bisa terjadi karena kemampuan akselerasi truk berporos banyak sangat lambat, yang berarti waktu tempuh perjalanan akan lebih lama, ditambah lagi kalau jalan menanjak. Tentu aja truk jenis ini akan kesulitan menanjak. Dan terakhir, pajak dan regulasi tambahan. Di beberapa negara termasuk Indonesia, truk dengan banyak poros dikenakan pajak atau biaya tambahan berdasarkan jumlah poros atau berat total kendaraan. Misalnya ada pajak jalan, yang mana ini adalah biaya tambahan yang dikenakan karena truk dianggap memberikan tekanan lebih besar pada infrastruktur. Selain itu, truk jenis ini juga harus menggunakan izin operasional khusus untuk melewati jalan-jalan tertentu. Ya lebih repot sih emang kalau jenis truk ini, semuanya memang ada plus minusnya. Tapi untuk beberapa perusahaan, truk jenis ini lebih banyak mendapatkan keuntungannya daripada kerugiannya. Jadinya ya truk dengan poros roda yang banyak masih dinilai lebih efisien untuk sebagian perusahaan. Kesimpulannya adalah, jumlah ban yang banyak pada truk semi bukanlah sekedar keputusan desain tanpa alasan, karena ada berbagai faktor teknis, regulasi, dan ekonomi yang mendasari penggunaannya. Mulai dari distribusi berat yang lebih merata, stabilitas yang lebih baik, efisiensi pengereman, hingga penghematan biaya operasional. Dan semua ini menunjukkan betapa pentingnya konfigurasi ban dalam mendukung performa truk semi. Jadi ya ketika melihat truk besar dengan banyak ban di jalan, kita tidak hanya melihat alat transportasi raksasa, tetapi juga hasil dari perencanaan dan desain yang matang untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam dunia logistik. Dan truk-truk ini adalah tulang punggung pengangkutan barang yang memungkinkan roda ekonomi terus berputar. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.